Nah, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini materinya masih diajarkan oleh saya karena dua pertemuan awal 12 kan. Jadi 2 pertemuan selanjutnya saya juga. Nah, di minggu depan itu seharusnya 12 lagi. Di hari ini sebenarnya materi yang bakal saya ajarin itu nggak gitu banyak. Harusnya kalau misalkan ikutin CO. Saya buat dulu. Kalau saya ikutin CO harusnya materinya udah dibahas minggu lalu, yang lebih tepatnya yang tabel sama yang form. Tapi di hari ini saya bakal jelasin ulang lagi tentang form. Kalau yang tabel kan harusnya minggu lalu udah, soalnya kalau misalkan kalian pas lagi kuis atau pas lagi pas lagi kuis, lagi bikin project, layouting pakai tabel harusnya nggak gitu kena nilainya. Jadi biasanya kalau layouting kita structuringnya pakai div, pakai tag-tag yang lain gitu. Nanti sekalian barengin sama CSS. Nah, jadi hari ini kita bakal lebih bahas tentang form, tapi lebih banyak dikit sama atribut-atribut yang kemarin saya belum bahas, yang baru singgung-singgung doang, kita ulangin lagi. Baru nanti kalau misalkan seharusnya waktu lebih, saya bakal mulai singgung ke CSS. Oke ya. Nah, sebelum saya mulai ke dalam materi, saya ingat minggu lalu ada pertanyaan seputar video. Jadi ada yang nanya, saya lupa siapa yang nanya. Dia nanya video bisa nggak di skip gitu, kayak maksudnya ketika mulai di skip di detik sekian gitu. Nah, jawabannya bisa, tapi tidak bisa pakai HTML saja. Jadi kalau misalkan pakai HTML kan kita pakai tag video, itu nggak bisa kita tentuin tuh mau start videonya di mana. Kalau misalkan kamu mau skip di di detik tertentu, kita pakai JS. Nah, kemungkinan besar JS itu ada di materi selanjutnya. Nanti bakal kita singgung juga ketika sudah sampai di materinya. Kalau mau video di start mana, itu sebenarnya tinggal current time-nya aja yang dimainin. Kayak gitu. Oke, thank you, Go. Yuk. Nah, sekarang kita buka aja Visual Studio Code. Buka Visual Studio Code, terus kita bikin file HTML lah ya. Sebenarnya kalian boleh buka di sini new file, terus kalian save HTML, atau kalian juga boleh kayak gini. Kalian tentuin dulu, terus indeks HTML. Nah, biasanya saya suka drag ininya, si foldernya ke dalam Visual Studio. Jadi saya bisa new file di sini langsung. Nah, sini saya buka indeks HTML. Ini kenapa jadi ada tanda seru di sini? Saya tanda seru, terus saya tab. Kalau segini cukup kelihatan atau enggak? Visual Studio Code-nya. Atau kurang gede? Mungkin digedein sedikit kok tulisannya. Ini? Ya, cukup. Cukup ya. Oke, thank you. Nah, jadi kita bakal pakai form. Kayak gini form. Terus biasanya di sini minggu lalu saya ada bahas tentang HTTP method, ya kan? Cuma pas saya tanya lagi, sebenarnya kalau misalkan saya jelasin, itu kalian lebih ke HCI. HCI masih awal-awal itu lebih ke UI-nya. Nanti HTTP method bakal kita pakai di pertemuan-pertemuan terakhir. Tapi saya jelasin secara garis besarnya. Kalau misalkan pakai yang get di minggu lalu, contoh nih, sambil dilihat biar lebih enak. Kita bikin form, metodenya get. Terus saya bikin input text. Name-nya apa? Name-nya contoh nama. ID-nya nama. Terus saya bikin label. For ini nge-refer ke ID elemennya. Jadi saya bikin ini name. Kayak gini. Nah, kalau kalian mau buka, kalian bisa
enter aja index.html, nanti bakal muncul kayak gini. Terus saya bikin submit-nya, input submit, ininya submit. Refresh. Nah, kalau misalkan metode get, saya kasih tahu ini nama, dia bakal muncul di atasnya kayak gini, parameter selanjutnya. Jadi kalau misalkan awal-awal kalian buka itu kan, ini static nih, index.html. Terus nanti kalau misalkan kalian isi nama, dia bakal lihat, ya kalau misalkan, ini saya nggak ada zoom in. Coba saya cari dulu zoom in. Iya, saya nggak ada zoom in, pakai magnifier. Nih, kalau kalian lihat di sini ada name sama dengan ASD. Name-nya ini nge-refer ke siapa? Name-nya ini nge-refer ke yang ini. Jadi kalau misalkan name ini saya ganti jadi fname, saya hapus dulu John, dia jadi fname di sini, fname sama dengan John, kayak gitu. Kalau misalkan name-nya kalian nggak ada, kayak gini, saya tulis, itu bakal nggak masuk sama sekali. Jadi kalau misalkan nanti ke depan nih, kalau sekarang kan UI kan, kita yang penting kayak cuma tampilannya doang, malah kayak fungsional yang name-nya itu nggak kepake. Tapi nanti kalau misalkan kalian ada inputan, harusnya di project ya, harusnya di project ada deh. Itu kalian perlu ada name-nya, biar apapun yang kalian input, itu bakal masuk. Biar dia bisa terima. Nah, biasa form ini ada action-nya. Action-nya ini, kalian mau kemana sih kirimnya? Kirim data ini mau kemana? Kalau misalkan kalian nggak tulis, ngirim datanya ke current dokumen atau current page-nya. Kalau misalkan kalian tulis, bisa aja kalian tulis buat ke server. Jadi kayak contoh kalian mau kirim datanya ke server gitu. Nah, itu kalian ketikin domainnya apa gitu. Kalau misalkan sekarang kita masih mainnya ke page ini aja gitu. Nah, kita lanjut ya. Di sini metodenya get di atas. Kalau misalkan post, sebenarnya kalian bisa lihat, cuman di sini masih belum gitu kelihatan. Biasanya di sini ada keterangannya. Contohnya nih, kalian ASD, di sini ada keterangannya nih, indeks, tapi di sini nggak kelihatan. Kita coba buka ini nih, website. Nah, di website ini yang nonton drama, kalau kalian F12, kalian sebenarnya bisa lihat apa aja yang dia lakuin di dalam sini. Ini seharusnya udah pernah saya tunjukin juga pas pertemuan sebelum ini. Lebih tepatnya harusnya networking kan. Di networking saya juga tunjukin ini. Di sini tuh ada request URL-nya. Jadi ini request kemana? Kayak anggapannya kalian action-nya itu mau kemana gitu. Terus metodenya apa? Kalau di sini ada metode get. Status code itu return-nya. Ketika dia berhasil, dia bakal return 200 gitu. Nah, kalau misalkan post, nanti di sini ada tulisan post. Kayak gitu. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan bedanya yang di get itu biasanya nampil di atas. Kalau misalkan post, dia nggak nampilin di URL atas, tapi dia nampilnya di sini, di bagian network-nya kalau F12. Bedanya yang lebih spesifik apa? Karena si get ini nampilnya di URL, sangat tidak disarankan kalian mengirimkan data-data sensitif. Contohnya nih, ketika kalian register, kalian kan pakainya, kalian nggak mau dong, ketika kalian register, masukin username, password. Passwordnya muncul di atas, kelihatan jelas. Itu kan agak konyol gitu kan. Masa kalian mau masukin password yang mana notabene cuma boleh kalian doang, tapi dia pakai metode get, terus ditampilin di atasnya di URL-nya. Nah, jadinya kalau misalkan get itu jangan sekali-sekali kalian pakai buat di data yang sensitif. Terus di URL ini
dia ada limitasinya. Jadi kayak ada panjangnya yang maksimal. Makanya jadi kalau ketika kalian kirim data yang panjang, dia ada limitnya, nggak bakal bisa masuk. Atau contoh lain, kalian harusnya pernah pakai Facebook kan? Facebook itu ada bukan ngirim, ada update profile picture. Nah, kalau misalkan kalian pakai profile picture, biasanya orang-orang pakainya post, jadi bisa ngirimin. Tapi nggak harus post sih, ada yang lain juga. Cuma secara general, kalau misalkan kalian pertama kali masuk, post itu biasa buat register. Kalau misalkan update, nanti ada metode lain lagi sebenarnya. Kayak gitu. Tapi secara garis besar mirip-mirip kayak post. Cuma beda metode doang. Jadi post ini biasanya ketika mau ngirim data yang sensitif, yang nggak bakal di-show di URL, dia nggak ada limit size-nya. Jadi kalian bisa masukin contoh ketika ada mau upload multiple picture, itu bisa lewat sana. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita form ini metode get. Terus di sini kita baru masuk teks. Kalau teks kayak gini. Kita pakein BR. Selanjutnya pakai email nih. Ini kalau nggak kelihatan. Selanjutnya kita masukin email. Input *2 email. Name-nya apa? Name-nya email. ID-nya apa? ID-nya ini. Jadi diingat aja ID itu cuma boleh ada satu di page itu, atau kalian biasa sebutnya identifier. Jadi memang menunjukkan kalau misalkan karakteristiknya dia itu ya cuma ini doang, cuma udah satu. Tapi kalau yang name ini yang buat dikirim data, jadi tujuannya aja udah beda gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya ini harus sama, jawabannya enggak, ini kan udah kelihatan nih, beda. Jadi nggak wajib sama, itu terserah kalian juga. Cuma kalau misalkan emang kayak nggak ada keperluan lebih, ya samain aja nggak masalah sih. Kalau label for, dia nyari yang ID-nya. Karena for ini kan dia nyari satu. Jadi kayak gini, kita masukin email. Buka lagi websitenya. Ini udah kebuka. Terus kalau misalkan email, kalian tulis nih A. Kalian submit. Aduh, ada autocomplete-nya ya. Ketika kalian submit ini, nah, ketika kalian submit, ini bakal muncul nih, please include Akeong in the email bla bla bla. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian udah bikin pakai type-nya email, dia bisa kayak auto validasi gitu ketika salah. Jadi dari bawaannya HTML ini udah ngebuat validasinya. Kayak contoh nih, di sini nggak boleh pakai Akeong. Ini sorry, bukan nggak boleh pakai Akeong. Partnya masih belum komplit gitu, dia bilang. Jadi kita harus komplitin dulu, baru kita bisa submit, kayak gitu. Kalau kalian lihat ini ada %40 di atas URL-nya, itu adalah URL encode. Jadi di URL itu nggak bisa ngirim beberapa karakter, jadi di encode, di convert jadi %40, itu buat Akeong. Atau spasi kalau kalian lihat, biasanya bisa %20. Beberapa webpage ada yang kayak, biasanya sih di Google kalau kalian lihat ada %20, kadang juga bisa pakai plus, itu di encode. Jadi dia nggak bisa nerima karakter yang mentah-mentah kayak gitu di atasnya. Oke. Lanjutnya di sini kita masuk lagi ke password. Jadi kita input *2 password, kita tap password label, ini pas. Oh iya, saya BR ya. Ini udah masuk nih password. Kalau password ya sama lah kayak minggu lalu. Kita udah bisa bikin dia jadi nggak ditampilin. Itu buat password. Terus ada radio.
Radio itu dia bulat kayak gini, input radio bulat kayak gini. Sebenarnya aslinya cuma bulatan kayak gini doang sih. Nah, cuma kan kalau misalkan kita bikin bulat doang agak, kalau misalkan kalian mau pilih kan agak aneh gitu kan. Makanya kita paketin dia sama label. Jadi label buat milih si contoh ketika radionya kita buat radio itu kan cuma pilih satu dari sekian banyak. Jadi kayak anggapannya pilihan ganda lah radio. Radio cuma boleh pilih satu. Kalau yang boleh pilih banyak biasanya behaviornya itu kita bilangnya checkbox. Checkbox itu bisa banyak. Ini kita bilang label for-nya nggak perlu. Ini label transmission. Contoh kalau misalkan mobil ya, ada transmission. Terus dan ID-nya auto. Ini gini. Jadi kalau misalkan kalian bikin radio, kita kasih tahu nih type-nya radio, name-nya apa, ID-nya apa. Terus kita pilih label. Kalau misalkan sekarang kita pilih labelnya, ini nggak berfungsi. Dipencet nggak bisa. Kita benar-benar harus murni pencet bulatannya. Sedangkan kalau misalkan kalian pakai yang 100%, ini kayak kecil banget gitu. Biasa kan kalau misalkan kita sebut secara experience, user pencet ini, dia udah auto kepilih kan. Jadi ini kayak belum memenuhi, makanya kita harus bikin for-nya, nge-refer ke ID-nya ini itu. Kalau ID-nya auto, ya udah kita for-nya auto. Kalau udah refresh, jadi ketika dipencet, dia udah milih, langsung bisa kayak gitu. Nah, kita copy paste lagi, di sini manual, kayak gini. Tapi pastiin aja ketika kalau misalkan kalian bisa pilih ini, contohnya saya ganti name-nya. Ketika kalian radio bisa pencet dua-duanya, ini ada yang salah dari name-nya. Jadi radio kalau misalkan kalian bikin name-nya sama, dia bisa auto bikin kalau kalian harus milih salah satu. Kalau misalkan kayak tadi kalian bisa milih dua-duanya, kalian perhatiin lagi aja name-nya udah sama belum. Kalau name-nya udah sama, harusnya dia bisa kayak pilih ya pick salah satu gitu. Jadi kalau misalnya radio, ketika kalian pilih Google Form juga kayak gitu sih. Radio itu kayak pilihan ganda, cuma boleh pilih salah satu. Nah, terus kalau misalkan udah radio, di sini paling ini deh, jangan lanjut dulu. Kalau misalkan saya pilih radio, saya pilih auto, di sini malah transmissionnya on. Kalau kalian lihat di atas transmissionnya on, biar saya mau bilang kalau misalkan dia pilih auto, transmissionnya ya udah auto. Ketika dia pilihnya manual, ya udah transmissionnya manual. Itu kalian ambil value-nya, kalian kasih tahu value-nya apa, value-nya auto. Terus di sini kalian kasih tahu value-nya manual. Jadi kalau misalkan kalian udah kasih tahu kayak gitu, ketika kalian pilih auto, dia bakal bilang transmissionnya auto, bukan manual. Nih, transmissionnya auto, bukan on lagi, sorry, bukan on lagi, tapi transmissionnya antara auto atau manual, kayak gitu. Nah, itu harusnya buat radionya. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam select. Di sini kayak drop down gitu, pilih salah satu. Contoh nih, kita langsung aja select. Contoh name-nya color, ID-nya color. Di sini kita ada beberapa option. Jadi kalian tulis select, terus dalamnya ada list option-nya. Contoh, option-nya red, terus ada option-nya blue, option-nya silver. Kayak gini. By the way, suara saya kalah gak sama suara keyboardnya? Takutnya kekencangan suara keyboardnya.
Masih aman kok. Masih dengan ya. Oke, sip. Thank you. Nah, kalau di sini dia drop down kayak gini. Jadi kalian bisa select, terus kalian pilih optionnya mau warna apa. Secara default itu dia bakal pilih yang option paling awal. Jadi di sini dia pilih red. Tapi kalau misalkan kalian mau ketika page-nya dibuka langsung auto pilih contohnya blue deh yang di tengah-tengah. Ini kalian tinggal kasih tahu yang di select. Nah, ketika kalian kasih tahu yang di select apa, dia ketika web page-nya kalian refresh, dia bakal pilihnya yang si blue gitu. Kalau misalkan kalian mau pilih yang silver ya udah, berarti yang selected-nya yang silver gitu. Ini saya refresh silver kayak gitu. Jangan lupa ini kita kasih idea color. Ini color. Terus ini saya break. Nah, kayak gitu. Ini buat yang si select. Nanti pas di submit juga dia udah nyesuaiin colornya, value-nya silver. Karena ini dia ambilnya berdasarkan value-nya. Kayak sama kayak atas, dia ambil value-nya, yang di password juga diambil value-nya, name-nya ambil value, emailnya juga. Terus kalau misalkan name kalian mau default value, ya udah kalian tulis aja value-nya, contoh value-nya Jono. Pas di refresh, secara default-nya dia udah tulis namanya Jono gitu. Nanti kalian bisa ganti-ganti aja. Ini jadi kalau misalkan di submit, fname-nya Jono. Terus kalau misalkan kalian ganti, ya udah dia bakal nyesuaiin sama apa yang kalian submit gitu. Selanjutnya, ini harusnya jarang color, tapi kelihatannya menarik. Jadi kalau yang color ini, tag yang color, input color, ini kalian bisa pilih warna. Ini saya kasih name-nya color 2, karena idea color udah diambil, jadi saya pilih color 2, labelnya for color 2. Oh ya, ini masih kosong. Ini saya break, refresh. Nah, colornya kayak gini. Dia ada kotak kayak gini. Kita tinggal pilih warna apa yang pengen kalian pilih. Dia color picker sih. Terus dia bisa juga kayak gini. Mau yang mana nih tuh? Dia bisa color picker kayak yang biasa lah. Mau pilih warna-warna. Kayak gitu. Ini nanti kalian bisa ganti mau RGB, HSL, hex dan lain-lain. Kalau misalkan kalian mau ganti defaultnya, ini kan colornya pertama hitam nih. Kalian pengen ganti value-nya jadi putih. Kalian bisa lihat nih, tarik aja ke paling atas. X-nya apa? Ini ada 6 huruf F. Mau huruf besar huruf kecil harusnya sama aja. 2, 4, 5, 6. Jadi ketika kalian refresh, dia warnanya putih. Kalau misalkan kalian mau ganti jadi agak sedikit abu, 2F, 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 nah dia ada posisinya di sini, abu-abu gitu. RGB-nya nggak murni hitam, tapi agak sedikit keabuan. Kayak gitu. Tinggal ganti di value-nya. Itu buat yang di color. Terus ada checkbox. Nah, ini yang baru saya bilang. Kalau radio anggapannya pilihan ganda. Kalian pilih salah satu. Kalau checkbox itu kayak kalian boleh pilih lebih dari satu gitu. Terus ini kita tinggal ketik checkbox. Oh, sorry. Input checkbox. Nah, di sini input checkbox, contoh namanya paket lah ya. Package-nya buat yang satu, package yang buat si satu. Ini sama, dia kayak si radio. Jadi kalau misalnya kalian baru tulis si checkbox-nya, dia itu cuma kotak doang ya tadi. Makanya kita harus tambahin si labelnya. Jangan lupa buat for-nya. For-nya itu nge-refer ke ID-nya, ID-nya kita kopas aja. Sini baru kita tulis keterangan package 1 atau include A, B, sama C gitu. Terus kita refresh. Terus nanti kita buat lagi nih, contoh kita copy. Sini package 2, 2, 2, 2.
Ini contoh 3. D, E, F gitu. B, C, D, E, G, H, I. Oh, break lah ya, biar turun ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan checkbox itu kita bisa pilih kayak gini. Jadi pastiin aja name-nya itu jangan sama, name-nya beda-beda, biar kita bisa pilih banyak gitu. Ketika di submit nanti dia tulis nih package 1 on, package 2 on, package 3 on, yang menunjukin kalau misalkan dia itu udah kepilih gitu. Kalau misalkan kita nggak on, kita coba dari sini sampai ke belakang kita hapus. Kita package 1 doang. Nah, dia akan tunjukin yang package mana yang on. Di sini package 1 doang, package 2 sama 3-nya nggak on. Kayak gitu. Itu data yang desain ke si servernya. Nanti baru dari servernya bakal ngolah sendiri lagi. Cuma sekarang kita bahasnya UI. By the way, sampai sini masih aman atau kecepatan? Agak kecepatan sih, Ko. Sama mau tanya, Ko. Tadi bedanya yang value name sama ID itu gimana, Ko? Oke, sip. Sorry ya kecepatan. Kalau value itu nge-refer ke isi dari elemen kalian. Kayak contoh, ini value nih, yang paling simple lah ya. Kita pilih yang ini, label name. Name ini tujuannya untuk kayak kasih tahu ke server, ini itu apa sih? Kalau misalkan kita fname, berarti kita kasih tahu ke server. By the way, server, ini kita ada fname, value-nya itu Jono. Itu buat tujuannya kita pakai di form. Di form, kirim ke server, kita kasih tahu ke server, name-nya apa, value-nya apa. Kalau ID, itu tujuannya buat identifier terhadap elemen itu sendiri. Jadi, untuk elemen ini, kotak yang ini, ID-nya apa sih? Kita kasih tahu ID-nya name. Jadi, kalau misalkan ini ID-nya name input, ini nggak masalah karena ini buat nunjukin si kotak ini doang sih. Si kotak ini ID-nya apa gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian refresh, ini nih, pas kalian lihat ini, kalian nunjukin, nah, kalian nunjuk ini bawah, ini saya nggak bisa kursor ke bawah nih. Di bawah ini, tepat di bawah sini, yang warna ungu ada tulisan input, pagar name input. Jadi dia kasih tahu ini itu input. Tapi yang membedakan input yang bawah sama input yang atas itu apa? Input atas itu punya ID name input. Kalau input yang bawah ini ID-nya adalah email gitu. Jadi kalau misalkan ID itu buat nunjukin ke dalam si dokumen ini doang. Ngebedain antara inputan yang atas sama inputan yang bawah. Ini kan atas bawah sama-sama input tag kan. Kayak gitu. Itu ID, identifier. Kalau name itu gunanya buat ngirim ke server. Kalau value itu konten di sininya. Jadi kayak di sini kita tulisnya Jono, ya udah value-nya Jono. Kalau misalkan kita tulis value-nya Budi, ketika kita kirim ya udah. Di sini kalau kalian lihat name fname, value-nya Budi. Name nama value itu buat di server. Pokoknya urusan buat ngirimnya ke siapa dan isinya apa. Kalau ID buat yang di dokumen ini. Dokumen ini itu pembeda antara atas ini sama bawah ini apa. Kayak gitu. Kira-kira terjawab nggak? Jawab, Ko. Thank you, Ko. Oke, sip. Karena tadi saya kecepatan, mau tanya lagi nih. Ada lagi yang bingung nggak dari ini? Atau ada yang mau lihat scroll ke atas dulu karena ketinggalan gitu? Oh iya, Ko. Tadi yang for itu dia samanya sama name atau sama ID, Ko? ID, ID. Okay. identifier, karena dia bekerjanya buat yang di dokumen ini kan. Jadi dia mau tahu dokumen ini yang mana sih elemennya gitu. Oke, thank you, Ko. Ada lagi yang mau nanya?
Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Kalau kecepatan langsung kasih tahu aja. Jangan diem-diem baik. Bingung juga nanti. Nah, di sini saya lanjut. Ini buat date picker, buat milih tanggal. Sini saya BR dulu. Dia input date. Terus name-nya apa, ID-nya apa. Lalu saya bilang label for ID-nya date. Refresh. Nah, nanti dia kayak gini. Kalian bisa milih tanggalnya. Date picker biasa lah. Jadi kalian bisa pilih mau bulan sebelumnya, bulan selanjutnya, terus bisa pilih tahun dan lain-lain. Ini di sini date picker. Kayak gitu. Bisa pilih, contoh udah pilih yang lain, terus pilih today. Ini udah bawaan sih, kayak gitu. Kalau misalkan kita kirim, dia nanti bakal formatnya kayak gini. Date-nya 2021, anggapannya formatnya YY, terus 3 DD. Terus kalau misalkan kita ganti value, tinggal tulis saja. Contoh 2020, bulan 3, tanggal 17. Ketika kita refresh, dia otomatis bakal value-nya nyesuaiin sama value yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi value itu isinya. Submit, ya ini submit, buat tombol submit, button submitnya. Buat dikirim. Kayak gitu. Itu seputar form. Form kayak gini. Sama persis lah kurang lebih kayak minggu lalu. Cuma kalau kita lanjutin, kita ada atribut-atribut lain. Read only, disable, require, autofocus. Biasanya sih ini yang beberapa kali bisa dipakai. Contohnya nih, ini name kan Jono. Kita bisa ketik, bisa modif gitu kan. Kalau kita pengen bikin dia cuma boleh baca, kita tambahin read only di belakang atau pokoknya di antara inilah di dalam input tag. Ketika kita bilangnya read only, dia nggak bisa modif nih. Kalau kalian klik, itu benar-benar cuma kayak gini doang, ada outline-nya, tapi nggak bisa kalian apa-apain gitu. Kalau kita copy ini, kita pakai yang disable, kita refresh, disable. Kita refresh, nah ini ada yang beda nih. Kalau read only, kita benar-benar bisa baca dan ada outline-nya gitu ketika fokus. Fokus itu berarti ketika kalian klik, dia fokus nih. Ketika klik, fokus. Tapi kalau disable udah benar-benar nggak bisa kalian apa-apain gitu. Jadi terserah kalian mau bikinnya yang read only atau disable biasanya. Terus ada lagi, kalau misalkan lihat ini, ada require, ada autofocus. Kalau misalkan kalian refresh, terus kalian contoh nih, kalian ini kan ada yang kosong nih, email, password, dan lain-lain. Kalian submit itu kan tetap bisa nih ke kirim, ya kan? Kalian pengen validasi kayak email, kalian pas email kan ketika submit, ini nggak bisa ke kirim. Nih, saya hapus dulu. Ketika email, saya ketik ASD, saya submit, dia itu nggak ngirim ke, nggak ada kelihatan di URL-nya ke kirim. Karena kenapa? Dia kayak anggapannya dicegat gitulah, dicegat sama validasi ini, disuruh include bla 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 gitu. Nah kalau misalkan kalian bilang mau mastiin datanya ada isi dulu, contoh password, saya pengen passwordnya ada isi dulu baru boleh dikirim, kalian pakai require kayak gitu. Ketika require, contoh email passwordnya ini kosong, kalian submit, dia bakal ada validasi gitu, please fill out this field. Jadi itu buat require. Kalau autofocus nih yang terakhir, pas kalian refresh, dia itu kalau fokus kan tadi kayak gini kan, fokus kan, terus fokus kayak gini. Kalau kalian pengen dia pas masuk ke page-nya langsung fokus ke sana, kita tulis autofocus. Jadi ketika kita refresh, dia langsung secara otomatis pilihnya ke password. Contoh nih, saya pilih email, saya refresh. Dia fokusnya langsung ke password. Jadi autofocus kayak gitu. Nah,
Itu buat si materi hari ini, buat form, atribut, dan lain-lain. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Baru nanti kita masuk ke dalam sini dan ngebahas yang minggu lalu tuh. Kemarin kan ada pertanyaan inline, internal, eksternal gitu. Aku mau tanya, Mhm. itu yang radio button sama yang apa tadi? Radio button sama checkbox gimana cara kita kayak defaultnya pencet yang ini dulu gitu loh. Pencetnya yang apa dulu? Bisa kayak yang cek radio button pas kita buka formnya autonya langsung pencet misalkan. Berarti kayak di on gitu ya? Ya, di on. Bentar, saya juga nggak gitu yakin. Harusnya dia nggak main value. Dia main kayak gitu tuh. Checked. Nih, kalau refresh kita checked. Jadi kita tambahin atribut checked buat mastiin kalau misalkan dia itu pilih gitu. Coba ya. Itu kan tadi buat radio kan. Radio udah otomatis harusnya, saya juga jadi penasaran. Kalau misalkan checkednya 2, radio apa yang terjadi? Harusnya pilih salah satu. Nah ya kan. Jadi kalau misalkan kita checked ada 2 nih di radio kan pilih salah satu. Harusnya dia pilih checked yang paling bawah, jadi manual nih. Tapi kalau misalkan kita enggak, nah ini checkednya cuma ke auto ya doang. Secara default checknya ke auto. Kita cobain yang buat si checkbox kan bawah. Kita pilih checked. Nah, cek udah kecek. Terus di sini kalau misalkan radio harusnya dia behavior beda dari si radio. Kalau kita cek 3-3-nya jadi cek 3-3-nya. Kayak gitu. Terjawab ya? Terjawab kok. Thank you kok. Sip. Ada lagi? Mungkin yang mau bertanya seputar tentang ini? Ya mau tanya kok. Iya. Yang label itu kalau nggak pakai for tetap bisa atau gimana? Bisa. Label kalau misalnya nggak pakai for, itu kalau misalkan contoh nih, sekarang kita pilih si email ya kan. Ketika kita pilih email, kita pilih labelnya nih, dia auto ke sini. Kenapa? Karena kita udah specify kalau for-nya itu adalah email. Jadi ketika labelnya itu diklik, dia itu bakal milih elemen dengan ID yang ada di dalam for-nya. Jadi ketika for-nya email, dia nyari yang ID-nya email, terus dia autofocus kayak di sini. Nah, kalau kita nggak pakai for kayak gini ya kan, label polosan, kalian pencet email kayak gini, dia nggak bakal masuk ke sini. Kayak gitu. Sebenarnya itu cuma buat ngebantu doang ketika kita pilih email, dia autofocus. Tapi efeknya bakal lebih berasa kalau di radio. Coba kalau misalkan kalian bayangin, for-nya ini kita hapus nih ya kan. Ketika kita refresh, biasanya kita kan lebih milih yang antara teksnya gitu kan. Kalau misalnya kita milih kayak gini agak sebenarnya ya nggak masalah gitu. Cuma normalnya ketika orang pilih package kayak ginian, dia pilih label pun udah kecek gitu. Atau kalian mau pilih yang ini juga boleh. Jadi efeknya kalau misalnya kalian nggak pakai for ya udah kayak gini. Mau diklik nggak bisa. Otomatis harus pencet yang si buletan ini baru bisa. Anggapannya kayak lebih kecil lah skopnya buat milihnya. Jadi kalau kita pakai ini udah bisa nih. Soalnya kan ini kan kecil kan, terlalu kecil. Jadi kalau kalian milih ini tetap bisa gitu. Bisa kepilih. Tujuannya sih buat itu sih for, buat bisa ngebantu lah anggapannya. Terjawab? Terjawab, thank you. Ada lagi seputar form? Harusnya nanti kalian kuis ada bikin form ini gitu. Kalian terserah bikin, harusnya baca soalnya sih. Ada dia minta kayak name. Nah nanti kalian mikir name itu kira-kira pakai input yang type-nya apa sih? Biasa kan nggak mungkin kalian dia mintanya suruh name tapi kalian input type-nya password gitu. Jadi nanti soalnya itu harusnya sih kasih tahu kalian diminta masukin nama, email dan lain-lain gitu. Jadi kalian kasih tahu aja type yang sesuai dengan
kebutuhannya. Biasa kayak ada kayak jebakan-jebakan kayak term of agreement gitu, kayak ketika kalian register Facebook gitu contohnya. Itu kan kalian ada agree term and service gitu kan. Nah, itu kalian pakai checkbox gitu. Jadi kalian mesti bayangin gitu. Biasanya sih ketika ada agreement itu pakainya apa sih? Radio atau checkbox gitu. Jadi nanti kalian decide sendiri. Banyakin variatif aja, jadi kayak jangan monoton kayak teks semua. Jadi kalian semakin banyak, berarti kan kayak kita bisa lihat kalau misalkan kalian tuh mengetahui lumayan banyak gitu. Ada yang teks, ada yang email, ada yang password, ada radio gitu, ada checkbox. Biasanya kalau ini kan radio kita pakai biasanya di gender gitu, kan harus pilih salah satu. Sampai sini ada yang mau nanya lagi? Aku mau nanya, berarti kalau ID sama name itu pasti unik ya kok? Name sih harusnya nggak harus unik sih. Kalau name-nya nggak unik, jadi kayak anggapannya kita nyusahin servernya aja sih. Lebih baik unik. Kalau ID udah pasti unik sih. Kayak gini harusnya tadi unik. Cuma ini karena saya kopas mentah-mentah. Terima kasih kok. Ada lagi yang mau nanya? Tapi kalau kita structuring HTML, kalau ID-nya sama, nggak unik, atau name-nya unik nggak sama, dia nggak bakal kasih tahu error sih. Jadi itu harus dari kitanya sendiri. Kita harus mikirin sendiri. Ini kalau misalkan ID-nya sama, berarti kayak esensinya nggak ketemu gitu. Biasanya ID itu kan identifier yang benar-benar menandakan identitas dia gitu. Kayak anggapannya ketika kalian punya KTP, NIK kalian itu pasti unik gitu, karena itu ID-nya kalian. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut nih ke CSS. Ini kita lanjut ya berarti ke CSS. Nah, CSS kita bikin new file aja deh. Kita new file di sini, ada kotak new file. Terus kita bikin page.html. Ini kita bikin tanda seru. Terus kita bikin new file lagi. Ini style.css. Ini style.css. Kita buat lagi new file style.css. Style 2, sorry. Kalau misalkan kalian ingat minggu lalu, saya ada BG color. Contoh body BG color-nya red. Contoh. Ini saya buka dulu page.html. Nah, ini HTML ada background color. Color-nya red. Terus kemarin saya ada sempat juga atribut style. Kalau kalian ingat minggu lalu, di sini kalian bisa pilih background color juga, background color aqua. Kayak gini. Jadi kita ngelurusin yang kemarin nih minggu lalu, ada tier-tiernya sekaligus ngejelasin. Di sini ada HTML punya atribut BG color, di sini ada HTML punya atribut style. Terus ada juga link CSS. Karena kasusnya ini ada dua, saya bikin style 1, style 2, sama ada style kayak gini. Kemarin kan kalian lihat ada body kayak gini, terus BG color, background color, contohnya si brown. Body, ini yang buat style 2, BG color, ini contoh blurry wood. Terus saya bikin style juga sama kayak tadi, body, terus BG color,
Contohnya blue violet. Ini kalau kalian lihat di sini ada, ini kan ada tag body kan. Style itu selektor, dia nge-select entah itu tag, entah itu class, atau entah itu ID. Terus nanti kalian bakal nentuin stylenya mau kayak gimana. Jadi kalau misalkan kayak kalian bisa bilang HTML, CSS, JavaScript. HTML itu kalau kalian lihat itu kayak structuring tulangnya. Kalau style itu kayak anggapannya yang mempercantik. Kayak anggapannya kalau di ini ada tulang berarti ada dagingnya gitu. Terus kalau misalkan JS itu otaknya. Biasanya kalau misalkan kalian lihat di internet kayak gitu, orang-orang ngomongnya HTML itu cuma structuring, yang buat mainin stylenya itu CSS, buat jadi pemikirnya atau otaknya itu JS. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan sebenarnya ada body, kita kasih tahu background color-nya red. Terus kita ada style, background color-nya aqua. Terus kita ada selector yang body juga, dia kasih tahu blue violet. Terus dia ada nge-link ke style CSS, yang ini kasih tahu background color-nya itu brown. Yang ini blurry wood. Nah, tapi yang muncul adalah aqua. Kita lihat F12. Kita pilih sini. Nah, kalau kalian lihat, ini semua masuk. Tapi ada kayak urutannya. Pertama itu yang paling urutan prioritas paling kecil, itu yang ini, si attribute style. Jadi kalau kalian lihat, tadi kan kita kasih tahu background color-nya itu red. Aduh, ini kemana nih? Background color-nya red, yang ini. Itu style paling rendah. Pertama dia diimplement yang red. Tapi di override sama si style CSS. Yang ini, yang dia link paling atas, style CSS, background color-nya brown. Jadi kalau misalkan andai kata kalian nggak punya, kalian cuma ada background color red sama style CSS, nanti dia jadinya brown. Contohnya nih, saya X, terus ini saya hapus. Nah, kayak gini, jadinya brown. Terus dia override lagi nih sama style yang kedua, sesuai urutan ini. Terus nanti dia override lagi sama style yang ini, yang si blue violet. Nah, yang paling terakhir, yang paling prioritas itu tag yang style ini. Nah, ini tuh masing-masing ada sebutannya. Kalau background color red, ini kan atribut dari HTML. Kalau yang style ini kita sebutnya inline CSS. Dalam satu elemen ini, inline CSS. Kalau yang ini, kita sebutnya adalah internal CSS. Aduh. Ya, internal CSS. Kalau yang ini kita nge-link, itu namanya external CSS. Kapan pakai ini, kapan pakai itu? Intinya sih kalau misalkan saya cari, di background color ini, itu mulai muncul di kayak di HTML 3.2 gitu. Nah, katanya itu sebagai nightmare-nya si developer. Bayangin deh kalau misalkan kalian punya body-nya background color red. Terus kalian punya 20 page. Berarti kalian harus satu-satu ganti background color-nya kan. Kayak nyusahin, jadi kayak intinya nyusahin sih. Makanya kalau sebenarnya saya sendiri lebih enak pakai external CSS. Kenapa? External CSS itu bisa kita external CSS itu kan satu file sendiri kayak gini nih, external CSS. Kalian bisa langsung implement ke dalam page yang berbeda-beda. Contohnya ini ada page.html, kita tinggal link aja ke style.css. Terus nanti di index kita nge-link lagi style.css. Jadi apapun perubahan yang ada di dalam style CSS langsung ke implement ke semua page yang kita link. Jadi kalau misalkan kalian punya 15 page, 15-nya kalian link pakai external CSS, style.css, terus kalian tadi kayak sebutnya gini deh, kita langsung lihat, ini kan body. Terus di sini kita ada body, kita link juga, link, bentar, biar enak, biasa autocomplete-nya link CSS, langsung.
Ini kan kita implement si style CSS aja deh. Ketika kalian refresh, ini brown. Ini juga si brown. Terus kalian mau ganti nih, saya ganti jadi red. Ketika kalian refresh, ya udah ini keganti jadi red. External CSS, saya sendiri lebih prefer external CSS karena kalian ganti sekali aja itu udah implement gitu buat yang lain. Tapi kalau misalkan kapan kalian pakai internal itu kalian pakai ketika kalian pengen spesifik aja. Buat di page ini, kalian stylenya pakai yang ini, kayak gitu. Dan biasanya kayak ginian berdasarkan urutan sih. Makin bawah berarti yang stylenya diimplement paling akhir-akhir gitu. Kayak ini kan si style CSS kan si red kan, yang ini berarti saya udah ganti ini, ganti brown lagi deh. 12. Nah, karena style CSS ini yang paling atas, dia di brown, terus di override sama si bawahnya style 2. Ini style 2 Blurrywood urutannya. Kalau internal itu kan biasa kita bilangnya diimplement buat di page itu aja, makanya jadi kita taruhnya di paling bawah aja biar dia nggak di override sama si style yang lain gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen kasih tahu spesifik ini stylenya harus ini apapun yang terjadi, kayak anggapannya maksa gitu, ya udah kalian pakai inline aja. Jadi apapun yang terjadi dia nggak peduli, pokoknya dia bakal pakai yang ada di dalam inline, itu yang paling kuat gitu. Nah, saya lupa, tapi seingat saya kalian punya project harusnya project atau kuis dinilai ketika kalian punya external CSS. Jadi kalian pastiin aja ketika kalian bikin project atau bikin kuis, kalian pakai external CSS. Kayak gitu. Kira-kira terjawab gak? Atau masih bingung jadinya? Kok mau tanya kok yang tadi katanya yang override itu dia override berdasarkan eksternalnya atau berdasarkan row-nya kok? Jadi baris dia keluar color-nya itu, style-nya maksudnya. Yang ini ya, khusus buat internal sama eksternal, ini dia berdasarkan baris sih. Jadi contoh kalian nge-linknya si style 2, terus internal, terus style CSS nih. Ini saya hapus dulu lah ya yang style inline. Karena style inline paling kuat. Nah, ini kalau kalian lihat, dia jadi brown. Brown itu kan ada di dalam style CSS kan, kayak gini. Jadi kalau yang khusus buat ini, dia berdasarkan urutannya. Jadi dia implementasi ini dulu, style 2. Style 2 di sini nih, Blurrywood. Oh, ternyata ada inline CSS, internal CSS, Blue Violet. Tapi di bawahnya lagi ada style CSS yang dia pakai. Jadi dia pakainya yang paling ujung gitu, brown. Kayak gitu. Dia tuh kalau kayak gitu memperberat gak sih kok? Kayak kerja 3 kali gitu? Iya, jadi dia kerja 3 kali bener. Dia selektor, dia bakal ambil select yang kalau misalkan apalagi CSS-nya banyak kan. Nanti dia selektornya apa, dia lihat, terus dia ganti stylenya. Jadi dia rendernya pertama HTML-nya dulu, baru dia ngerender si stylenya gitu. Oke, makasih kok. Oke. Aku tadi urutannya gimana kok? Urutan munculnya itu? Urutan yang ketampil atau yang paling pertama yang ketampil? Maksudnya buat yang di sini nih, yang buat ini baris ini. Keseluruhannya kok, yang inline. Oh, ya udah. Paling kuat itu inline, itu yang prioritas paling utama. Apapun yang terjadi ketika ada inline, dia bakal babat si inline-nya. Inline yang ini. Kalau misalkan internal sama eksternal, itu dilihat dari urutan ininya, penempatannya. Biasanya yang saya lihat, biasanya orang-orang tuh tulisnya eksternal dulu, baru internal. Karena kalian bisa anggap kalau internal itu khusus untuk page itu doang. Makanya biasa ditulisnya eksternal, baru ada internal gitu, internal CSS. Ini buat ini internal, kita sebutnya internal CSS, ini eksternal nge-link.
Tapi ketika ada eksternal, dia lihatnya berdasarkan siapa yang di link duluan. Siapa yang di link terakhir itu yang bakal ditaruh gitu. Contoh ini blue violetnya kita hapus, ya udah nanti dia bakal ambilnya, blue violet dihapus, ini juga dihapus. Ketika ini 2 dihapus, dia bakal ambil blue reward, karena blue reward itu yang di link terakhir gitu. Terus yang paling ujung, yang paling kayak nggak jadi prioritas, itu yang ini, attribute style dari HTML. Tapi memang tidak direkomend sih penggunaan ini. Cuma minggu lalu saya ajarin karena biar kalian tahu gitu, ada loh kayak gini. Terjawab? Atau masih bingung? Paham Go, thank you Go. Oke, sip. Nah, intinya kalau misalkan kalian lihat eksternal itu satu CSS yang kalian bisa link ke banyak page. Jadi kalau satu kalian ganti, semua yang kalian link itu bisa terganti. Berarti bisa kalian anggap sebagai kalian developer, kalian nggak usah kerja lebih gitu. Kalian tinggal ganti satu, udah keganti semua, fleksibel. Kalau misalkan internal itu di head, berlakunya di page itu doang. Dan biasanya ketika kalian pakai internal, kalian pastiin taruh style itu di bawah link. Biar memang ke implement gitu. Kalau inline, itu kalian buat kasih tahu, kalian mau melakukan permanent change. Jadi perubahan yang stylenya ini, kalian mau pastiin dia permanen, apapun yang terjadi, nggak peduli ada CSS apapun, mau permanen stylenya pasti itu. Nah itu kalian pakai inline. Dan dia less flexible, kurang lebih sama lah kayak si background color yang style. Ketika kalian ada banyak yang permanen, yang sama, jadi ya jatuhnya kalau ada page-nya banyak, kalian harus manual satu-satu. Gitu. Jadi kalian lihat lagi kondisinya sebagai developer, kalian lihat enaknya ini implementnya kayak gimana gitu. Kalau saya sendiri jarang sih, saya benar-benar jarang sentuh style inline. Saya lebih suka pakai eksternal gitu, biar nggak pusing ketika kalian develop terus kalian udah jadi, kan mungkin aja ada maintain. Ketika maintainnya jadi nggak pusing gitu. Kalau misalkan kalian pakai eksternal CSS gitu. Nah, kita lanjut ya. Kalau kalian lihat di sini kan ada selektor nih. Selektor yang ini ada body gitu. Terus kalau misalkan selektor lain, contoh kita ada P lorem. Terus kita tulis lagi P lorem. Di sini kalian bisa masukin ID nih. ID contoh ID identifier paragraf 1 gitu. Atau paragraf red gini lah ya. Paragraf red ini saya hapus saja ding. Nggak kepake juga. Paragraf red ini saya copy. Kayak saya ambil di style CSS. Kalau ID kalian pakai pagar. Kalau kalian lupa ID pakai apa, ini saya sambil tulis deh. Ada satu ID, ada satu kelas. Kelas ini paragraf adalah paragraf. Kalau kalian lihat ini F12. Di sini ada paragraf, terus kalian lihat P pagar paragraf red. Berarti kalian dikasih tahu ini itu tag P yang mana punya ID paragraf red. Kalau P titik paragraf class, berarti ini kelas. Jadi kalau misalkan yang pembeda ID itu pagar, kalau kelas itu pakai titik. Kalau kalian lupa ya udah kalian ketik aja kayak gini, terus kalian F12. ID itu pakainya pagar atau titik gitu. Kalau kalian lupa. Nanti ini bisa kita pakai di selector CSS. Contoh paragraf red ini. Kita kasih tahu kalau misalkan ini backgroundnya jadi white aja lah ya. Biar nggak pusing. Kita kasih tahu paragraf red. Ini kita kasih colornya. Contohnya
hijau-hijau inilah. Jangan hijau, namanya juga paragraph red ya. Kita kasih tahu kalau paragraph red, teksnya red. Terus kalau ID, kita pakai titik, paragraph, class. Colornya, contoh blue. Kalian refresh, nah ini berubah. Jadi ini selektor buat ngeseleksi warna si ID. Nih kalau kalian lihat nih atasnya ada elemen. Jadi ini kalau kalian tulis ya kayak gini, hashtag paragraph red, apapun yang ID-nya paragraph red. Kalau paragraph class, berarti kalian pilih elemen apapun yang mempunyai kelas paragraph class. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan contoh kalian, ini kan penamaan doang ya. Kalau kalian punya, kita bilangnya apa ya? Kita nih span dah. Span lorem. Kalian punya span lorem kayak gini. Terus kalian bilang kelasnya ini kan penamaan kan, paragraph class. Kita copy, kita paste. Nah ini dia tetap biru. Pokoknya dia nggak peduli elemennya apa. Kalau yang ini kalian hover, dia nggak peduli elemennya apa. Yang penting kelasnya itu paragraph class. Tapi kalau kalian pengen spesifik, kalian tulis p titik paragraph class. Berarti kalian kasih tahu kalian mau selektornya kelasnya p yang mempunyai kelas paragraph class. Jadi kalau kalian bingung, ini lihat aja sih di hover. Ini kalian berarti kasih tahu tagnya p, terus kelasnya adalah ini, kayak gitu. Kira-kira ini membingungkan nggak? Di sini kalau misalkan andai kata kalian mau, contoh saya bikin div deh, div p id, id-nya jangan id, kelasnya boleh ketik kayak gini, p titik paragraph class. Ketika kalian tab, dia bakal auto gini. Nah ini kalian bisa implement juga. Di sini stylenya kalau kalian lihat, dia ada div p paragraph class kan. Jadi stylenya bakal tetap masuk nih si p titik paragraph class. Jadi colornya warnanya biru. Tapi kalau kalian pengen lebih spesifik lagi, lebih jelasin lagi spesifik, kalian kasih tahu p paragraph class yang ada di dalam div itu berarti kayak gini. Colornya green. Masuk gak ya? Nah kayak gini. Jadi kalau kalian lihat yang ini, tab 12 ya. Ini adalah tag P dengan kelas paragraph class. Jadi yang masuk adalah CSS yang ini, 8-10. Karena dia tag P dan kelas paragraph class. Ini sebenarnya juga kena si color blue. Kenapa dia jadi green? Karena ada yang lebih spesifik lagi. Yang ini, si div P paragraph class. Jadi ketika ada P paragraph class dalam div, ini colornya diganti. Spasi ini menunjukkan kalau misalkan anaknya. Div punya anak P. Yang mana P ini mempunyai kelas paragraph class. Kayak gitu. Maka colornya jadi ganti. Membingungkan nggak? Saya takut yang ini bingung sih, jujur. Tapi kalau kalian paham, bagus. Ini yang buat selektor-selektor. Mau nanya dulu nggak? Karena awal-awal saya belajar ini juga saya bingung. Mau nanya. Kok yang div boleh diulang kok? Yang div Masih boleh nggak diulang. ngerti. Yang div ini maksudnya kayak contoh kalian mau spesifikin si P paragraph class yang ada di dalam div, atau kita tulisnya gini aja deh biar lebih simple ya. Kalau kalian tulis ya P color green, berarti kan kalian kasih tahu semua yang tagnya P. Bentar, ini nggak masuk ya. Oh, ini span.
Pantes nggak masuk. Nih, kita tulis P lebih banyak lah ya. P ini para. P ini para. Kalau kalian tulis kayak gini, si P color green, berarti kita kasih tahu semua yang elemennya P, punya tag P, warnanya hijau. Ini saya komen dulu deh. Nih, ya kan, semua tag yang P warnanya hijau. Kalau kita pengen spesifikin khusus, maksudnya semua paragraf yang ada di dalam div itu saya mau warna hijau, tapi selain itu tidak. Berarti kalian kasih tahu div spasi P. Ini. Ketika kita bilang div spasi P, ini saya ganti red deh biar lebih jelas. Div spasi P, berarti kalian kasih tahu elemen tag P yang ada di dalam tag div. Spasi itu buat kasih tahu anak loh. Div anaknya nih, yang ada di dalamnya anaknya. Kayak gitu. Kira-kira kalau sampai sini paham nggak? Ya lumayan jelas kok, lebih jelas dari yang tadi. Oke. Nah, ini yang simpelnya. Tapi kalau kalian pengen kasih tahu lebih spesifik lagi kayak tadi kan kita bilang div anaknya P, ya kan? Saya pengen kasih tahu lagi div, ini kan div nih, scope-nya div, anaknya P, tapi yang punya kelas paragraf kelas ini. Karena P setara sama kelas, jadi kalian nggak boleh pakai spasi. Tapi kalian kasih tahu pakai ini, karena dia kelas kan. Jadi ketika kita refresh, paragraf yang ini tetap hitam. Tapi paragraf yang punya kelas ini, dia warnanya merah. Kalau ini lebih paham atau enggak dari yang tadi? Ini baru step by step-nya, jelasin yang awal. Gimana Calvin? Iya, oke kok. Paham ya? Untuk yang lain gimana? Paham nggak? Seharusnya nanti kalau kalian styling, nggak tahu sih, kalian bakal bikinnya segimana, tapi saya ngejelasin yang versi paling worst-nya ini. ID, paragraf, dan lain-lain, peranakannya gimana. Jadi kayak ini, div anaknya P, yang mana si P-nya ini punya kelasnya ini. Nanti mungkin aja kalian bikinnya kayak gini, div, ini kan div, terus P lorem nih ya kan, terus P lorem, terus ada P ini para, terus kalian masukin span, ini span. Nah, kalau misalkan kalian lihat kayak gini, kalian contoh mau kasih tahu span yang ada di dalam paragraf, yang ada di dalam div, berarti kalian bisa tulisnya div P span. Berarti kayak gini, kita kasih tahu colornya blue gitu. Gini. Jadi span yang nggak ada di dalam P, ini span tidak di dalam P. Ini span dalam P. Kalau kayak gini, span yang tidak di dalam P warnanya tetap polos, tapi span yang di dalam P ini warnanya biru. Jadi itu selektornya buat ngeseleknya. Jadi kita kasih tahu span yang ada di dalam P, yang ada di dalam div, spesifik kayak gitu. Terus kalau misalkan contoh kita punya kayak gini nih, ada PID red sama kelas paragraf kelas. Kalau kayak gini, kalau kayak gini kan berarti anggapannya kalau kita lihat ini, dia itu bakal implement paragraf kelas sama paragraf red kan, ID sama kelas. Tapi yang dia pakai itu yang si ID. Kenapa dia pakai yang ID? Karena ID itu kayak anggapannya kan lebih spesifik identifier yang buat khusus dia doang kan. Makanya ketika kalian ada kayak gini, kelasnya dia bakal coret. Dia bakal ambilnya yang si ID-nya gitu.
Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu gak sebelum kita lanjut? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke ini ya, ke CSS Basic. Sebenarnya nggak basic juga sih, ini lumayan banyak sih. Ini saya hapus, saya komen aja deh, saya komen semua. Terus saya contoh ada tag H1. H1 ini, jangan H1 deh, P aja. P adalah lorem. Stylenya juga saya komen, sama bodinya deh saya komen. Jadi benar-benar polosan lagi dari kosong. Ada tag P doang. Nah, saya bilang selektornya tag P, semua tag P berarti kasusnya. Ada CSS Basic color. Kalian pilih color. Colornya Indian Red. Color itu berarti kalian kasih tahu dia punya warna apa. Itu yang color. Kalau align, itu text align. Kayak kalian bikin Word gitu. Kalian mau align-nya apa? Ini align center. Align left, berarti rata kiri. Terus rata kanan berarti kan right. Nah, kalau mau rata kiri kanan, justify. Kayak gitu. Sama lah kayak Word biasa, itu tinggal align. Decoration, kalau misalkan kemarin kita pakai tag ya kan, tag I buat italic, terus U buat underline. Text decoration itu spesifik buat underline. Kalau kalian pakai underline berarti dia ada garis, underline. Atau kalian ada overline, berarti di atas, garisnya di atas. Atau ada line through. Berarti ini coret. Kayak gitu. Ini buat di style. Terus ada text transform. Nah, text transform ini buat apa? Biasanya ini buat penulisan. Contoh kalian mau semuanya jadi lowercase. Ini line through-nya kita dulu. Semuanya jadi lowercase. Berarti ini semua teks jadi huruf kecil. Ada uppercase. Jadi apapun tulisan yang ada di dalam HTML, dia bakal upper. Oke, digedein. Terus ada juga capitalize. Berarti semua yang awal, kayak ini it's lorem, L-nya gede, I-nya gede. Itu capitalize. Itu buat si text transform. Terus kalau misalnya kalian buka Word, itu kan ada spacingnya juga kan. Spacing ada banyak nih, text indent. Text indent contoh 50 pixel. Berarti ketika kita refresh dia ada indentasi sebesar 50 pixel. Terus ada juga letter spacing. Letter spacing itu buat gap jarak antar kata. Bukan antar kata, sorry. Antar huruf. Contohnya kita bilang 50 pixel. Nah, dia ada gap kegedean ya. Kita cat juga. Ini ada 5 pixel. Nah, jarak antar huruf per huruf itu 5 pixel. Itu buat letter spacing. Dibandingkan yang biasa kayak gini. Terus ada line height. Ini buat kayak atas bawahnya 1,5 kayak gini. Biasanya kan kalau misalkan kalian bikin makalah, line height-nya 1,5 jarak atas ke bawah antar teksnya. Itu pakai line height. Terus selain letter spacing ada word spacing juga. Word spacing contoh 5 pixel. Kalau kalian lihat ini kayak jarak antar katanya dia tambahin lagi gitu. Dibandingkan kalau kalian nggak make, jarak antar katanya biasa. Tuh, buat yang di spacing. Terus ada text shadow. Text shadow ini kalau kalian mau gaya-gayaan pakai bayangan, ya udah pakai ini text shadow. Jadi ini pertama ada contoh 2 pixel, 0 pixel, sama red. Jangan red deh, black lah. Kalau kalian refresh, dia jadi kayak gini.
2 pixel yang ini berarti itu di horizontal. Terus kalau kalian mau horizontal vertikalnya berarti 2 pixel lagi kayak gitu. Pusing ya tulisannya. Ya udah, nggak apa-apa, ini buat nunjukin. Jadi ini horizontal, ini vertikal. Kalau kalian tambahin lagi di sini 3 pixel, ini blurnya. Nah, kayak gini. Jadi horizontal, vertikal, blurnya warnanya apa? Kalau kalian pengen ganti jadi blue ya wish. Jadi kayak gitu. Itu buat yang shadow-nya. Jadi yang teks itu udah. Nah, selanjutnya kita main font. Kan ini kan fontnya biasa nih. Kalau kalian mau pakai font yang lain, contohnya kalau kalian tahu ada Google Fonts. Google Fonts ini ada banyak font-fontnya. Contohnya kita pilih Train One nih. Train One di sini ada regular 400 buat size regular. Kita select di style. Di sini ada link sama import. Sama aja tapi terserah kalian. Kalian mau pakai link atau mau pakai import. Contoh saya pakai import. Saya tinggal copy yang di dalam style ini. Saya masukin ke dalam sini. Import bla bla bla. Ini kalau kalian nggak ada, kita nah itu import bla bla blanya. Nah, terus dia juga kasih tahu kalau mau implement tinggal pakai ini CSS rules-nya. Nah, ini kalian boleh pakai selektor bintang. Bintang itu buat semuanya. Kalian pakai font family ini. Nah, nanti pas kalian refresh udah keganti, dia pakai font family yang Train One kayak gitu. Ini buat font. Jadi kita pertama import dulu dari API Google fontnya kayak gimana, terus kita kasih tahu kalau semuanya kita pengen pakai font family Train One. Jadi kalau kalian import doang itu tetap nggak bakal kepake, kayak anggapannya kalian cuma import tapi kalian nggak pakai. Ketika kalian mau pakai, kalian specify font family-nya apa kayak gitu. Jadi nanti semua tulisannya jadi kayak gitu. Semua tulisan jadi pakai Train One punya fontnya. Nah, itu buat yang si font import font family buat nge-specify kalian mau pakai font family apa gitu. Terus kalau kalian mau styling, kalian bisa tulis font style italic. Italic berarti kayak gini nih. Atau kalian mau normal. Sebenarnya ada lagi oblique. Cuman jujur saya nggak bisa jelasin perbedaan italic dan oblique karena kayaknya pas saya baca-baca itu lebih ke arah desainnya. Ada yang dimiringin sama ada yang lebih mulus gitu. Cuma saya juga bingung sih karena kayaknya kelihatannya ini lebih ke arah anak-anak desain yang ngedesain font bisa ngelihat perbedaannya sih. Tapi kalau saya merasa italic dan oblique sama aja, tapi ada perbedaannya, nggak gede-gede banget perbedaannya, ada hubungannya sama dia di skew, kayak dimiringin gitu ke samping. Terus ada font size. Font size-nya contoh kalian mau ukurannya berapa, 50 px. Nanti dia jadi ukurannya segede gini. Kalau font size-nya mau dikecilin 10 px kayak gini. Atau kalian boleh juga pakai ini, font size large. Nanti dia bakal sesuaiin. Mau lebih gede lagi, larger. Nah, nanti dia lebih gede lagi. Terus kalau mau lebih gede lagi, X large. Kayak gitu, extra large. Itu buat font size-nya. Nah, di sini ada border. Border itu kita matiin aja deh semua yang ini. Oke. Bentar. Ya Rio. Oh, kirain Rio mau nanya. Di open cam soalnya. Di sini saya komen semua. Jadi teks biasa. Kalau saya mau border itu ada border, contoh saya bilang border color. Border color-nya red.
Terus saya kasih tahu border width 2px. Terus saya kasih border style-nya solid. Nah, border itu kayak gini. Kita kasih tahu color-nya apa, width-nya apa, style-nya apa. Atau kalau kalian mau shorthand-nya, kalian bisa tulis border 2px solid red. Ini sama aja. Jadi terserah kalian mau pakai shorthand yang kayak gini atau pakai yang ini. Specify satu-satu. Ini sama aja. Kalau kalian mau pakai kayak gini, border style solid, width-nya berapa, color-nya apa. Di sini style ada banyak, ada contoh dotted buat titik-titik atau dash buat kayak gini. Ketika ketebalannya mau diganti lagi, ya udah tinggal ganti width-nya. Ketika warnanya mau diganti, silahkan red-nya atau black atau lain-lain. Nah, kelebihan dari border ini apa? Border itu kita bisa kasih tahu satu-satu. Contoh kita pengen border top-nya punya width itu 10px, kita bisa. Nah, jadi dia atasnya tebalannya beda sendiri. Terus border yang top punya color, kita mau kasih tahu dia blue, itu bisa juga. Nah, dia jadi warna blue. Terus border style-nya, border top punya style itu contoh solid, berarti garis lurus doang. Nah, kayak gini. Kalau border bisa kayak gini. Yang sama kayak border itu ada si outline. Outline sama kayak border, cuman yang jadi perbedaannya adalah outline itu cuma bisa pakai yang ini doang, color, width, sama style. Dan diimplementnya buat keempat sisinya. Nggak bisa kita specify atasnya mau beda, atau bawahnya beda, atau kirinya doang yang ada, itu nggak bisa. Jadi bedanya border sama outline itu. Outline itu cuma bisa dipakai, kita kasih tahu 3 jenis ini dan dipakai buat di segala sisi. Kalau border kita bisa nentuin satu doang, kayak contohnya ini kita nggak mau pakai. Ya udah, dia bikin garisnya cuma di atas doang, kayak gitu. Itu border sama si outline. Dan border ini kita bisa bikin border radius biar dia agak sedikit apa sih namanya, ngenyikunya kayak gini, agak radius lah, ada radius ngemuternya, nggak siku. Kalau misalkan outline siku ya. Nah, selanjutnya ada margin sama padding. Kalau margin, ini kita lihat margin 20px. Kalau margin itu kayak kalian lihat, ini tuh dia dikecilin karena di luarnya itu kita tambahin marginnya. Ini kalau kalian lihat ada warna orange. Orange ini adalah marginnya. Jadi di luarnya itu dia kasih jarak atas, bawah, kiri, kanan. Kalau misalkan padding itu kalian berarti tambahin jarak di dalamnya. Ini kalau kalian lihat nih, border sama dalamnya kan nempel. Kalau kalian padding dia jadi kayak gini. Jarak di dalamnya itu ada. Jadi perbedaan dari margin sama padding itu. Margin itu di luar, padding itu yang di dalam. Kapan pakai margin padding itu bebas. Kalau saya sendiri biasanya pakai margin. Margin itu jadi buat kalau misalkan kalian punya tag P lagi, itu dia bisa ada jarak. Nih kalau kalian refresh, nah dia ada jarak nih, karena ini ada marginnya. Tapi kalau misalkan marginnya kita hilangin, dia jadi kayak gini. Secara default tag P emang ada marginnya sih. Nih kalau kalian lihat, P ada marginnya. Jadi defaultnya ada margin atas bawah. Kayak gitu. Kalau kalian pengen spesifik lagi, kalian bisa pakai margin bottom. Margin bottom contoh 50px. Kalian refresh, nah dia margin buat ke bawahnya ada 50 pixel. Bisa juga margin topnya. Kayak gitu. Sama kalian bisa juga margin ini 20-50px. Berarti ini maksudnya apa?
kalian bilang kalau misalkan si margin yang di atas bawah itu 20 pixel, di kiri kanannya itu 50 pixel. Kalau kalian mau ganti lagi jadi 70 50 ya udah. Berarti atas bawah 70, kiri kanan 50. Ini buat di margin. Berlaku juga buat di padding. Cara penulisannya kayak gitu. Jadi boleh kalian specify satu-satu margin top berapa pixel. Terus nanti kalian tulis margin bottom berapa pixel. Boleh juga shorthand-nya kalian ketik kayak gini. Jadi langsung kiri kanan atas bawah. Sampai sini bingung atau enggak? Bingung atau kecepatan? Gue tadi fungsi padding tuh yang di dalam ya gue. Betul, padding itu yang di dalam. Terus kalau misalkan dia tanpa border, berarti paddingnya terhadap apa kok? Ya, itu kan border kan cuma buat ngelihat doang. Tapi kalau misalkan bordernya gak ada, dia juga tetap di dalam sih, di dalam tag-nya tuh. Kalau kalian lihat, nih. Jadi ketika bordernya nggak ada, ya udah bordernya dia hilangin. Ini kalau kalian lihat dari gambar ini nih, bordernya nggak ada, paddingnya ada, paddingnya tetap di dalam, marginnya di luar. Dia nggak peduli terhadap border atau apa, yang penting kontennya. Terus padding itu berarti gap antar dalamnya. Kalau margin itu gap yang buat di luarnya. Kayak gitu. Tadi saya pasangin border biar kalian bisa ngelihat gitu secara langsung bedanya apa. Memang udah di booking kayak gitu jadinya. Thank you. Ada lagi yang mau nanya? Kok? Iya. Lihat yang import tadi nggak ya kok? Oh, boleh sih. Ini importnya di atas. Nggak pakai style ya kok. Kalau misalnya di Google yang font kan tulisannya ada style gitu. Ah, oke. Kalau kamu pakai style yang ini, berarti kamu pakai inline CSS. Internal CSS. Yang tadi loh. Kalau kamu pakai style, berarti kamu taruhnya di sini. Ya dah. Tapi kan aku pengennya kayak, aku mikirnya gini, ketika punya page-nya banyak, kan kita nggak mau dong style-nya kita ganti fontnya satu-satu kan. Makanya jadi kita pakai di style.css aja. Kebetulan kita pakai external CSS, makanya jadi kita taruhnya di sini langsung, di style di paling atas. Kayak gitu. Soalnya kan kalau kamu lihat tadi di sini ada style body kayak gini kan. Ini kan sebenarnya setara sama ini. Nggak beda, ya kan? Jadi terserah mau pakai internal atau mau pakai eksternal. Tapi kalau kalian mau yang gampang, maksudnya sekali mau ganti semua, pakainya external CSS, yaitu di sini. Terjawab kira-kira? Oke, thank you kok. Kalian sebenarnya juga boleh pakai link yang ini juga. Kalau link ya udah berarti kalian tinggal taruh kayak gini. Cuma kan kalau misalkan kayak gitu, ketika page-nya ada banyak, berarti kalian harus link satu-satu kan. Jadi menurut saya penggunaan import di external CSS itu sangat tepat buat ditaruh di sini. Ketika saya pengen implement banyak page juga kan. Jadi saya tinggal import CSS-nya, saya tinggal ganti. Ketika saya pengen ganti font-nya ini, saya tinggal ganti aja si style-nya, import lain. Gitu. Oke. Ini sebenarnya udah mepet, kalian ada kelas lagi ya. Kalian habis ini langsung lanjut kelas lagi kan? Kalau misalkan lanjut kelas lagi, hover effect sama dimension, kayaknya saya oper ke pertemuan selanjutnya, nggak masalah kan? Atau kalian pengen babat sekarang nih? Hover effect. Pertemuan selanjutnya juga nggak apa-apa kok. Kenapa? Bahas sekarang, mau? Ke pertemuan selanjutnya juga nggak apa-apa. Oh, pertemuan selanjutnya. Oke, sip. Ya udah, kita tahan buat pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau gitu, thank you semuanya. Sorry guys kalau kecepatan. Kalau misalkan besok-besok saya kecepatan, kabarin lagi aja. Oke. Ini saya live meeting. Kalian udah boleh live sih. Thank you. Terima kasih, Mo. Oke, makasih kok. Thank you kok. Kasih kok. Iya. Saya lupa. Tadi ada yang udah live belum? Saya belum lihat.